Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Maulidi Abdullah dari Universitas Teknologi Digital. Sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah metodologi penelitian. Ya, ini dengan bentuk proposal saya yang berjudul tentang pengaruh penerapan keselamatan kerja dan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja karyawan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 atas kasus analisis kasus pemecatan tidak terhormat terhadap Alan pasca kecelakaan kerja. Nah, latar belakang dari kasus ini yaitu kecelakaan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di perusahaan, di mana kecelakaan tersebut sering menimpa para pekerjanya dan menyebabkan keparahan tingkat luka pada fisik pekerja. Perkembangan industri yang sangat pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan meningkatkan penggunaan peralatan mesin serta bahan-bahan kimia dalam proses produksi yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa dengan kualitas baik agar dapat bersaing di pasaran. Namun, pesatnya perkembangan industri dan kemajuan di bidang iptek dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada keselamatan dan kesehatan para pekerja di perusahaan, seperti bertambahnya sumber bahaya, meningkatkan potensi bahaya, dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Masih tingginya tingkat kecelakaan kerja di Indonesia membutuhkan perhatian yang serius. Menurut data internal Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang bisa disebut BPJS, ketenaga kerjaan sepanjang tahun 2018 tercatat ada 1.507.313 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah juga merupakan provinsi yang mempunyai tingkat kecelakaan kerja yang tergolong cukup tinggi. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Disnakernas Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa angka kecelakaan kerja cenderung fluktuatif. Angka kecelakaan kerja pada tahun 2016 sebesar 3.665 kasus. Pada tahun 2017 menurun menjadi 3.083 kasus. Pada tahun 2018 mengalami penurunan 48% menjadi 1.468 kasus. Berdasarkan data kecelakaan tersebut, diharapkan dapat mendorong seluruh pihak untuk peduli dalam upaya menekan angka kecelakaan kerja yang terjadi. Tidak hanya para pekerja, tetapi semua elemen seperti asosiasi buruh dan pekerja, pengusaha, manajemen perusahaan, dan masyarakat juga harus peduli dan ikut bergerak dalam melakukan sosialisasi pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja, yaitu harus mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan kerja. Menurut Elisa 2017 menjelaskan bahwa kecelakaan kerja yang sering terjadi disebabkan oleh faktor lingkungan tempat kerja, rambu-rambu keselamatan pekerja, dan cara bekerja. Berdasarkan jurnal Sirali Nurozi N. Malehi 2018 menyatakan bahwa dampak dari kecelakaan kerja berupa keparahan tingkat luka dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, penyebab terjadinya kecelakaan, tingkat pendidikan, dan tempat kecelakaan. Dari permasalahan tersebut, perusahaan perlu mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap dampak kecelakaan kerja yang menyebabkan keparahan tingkat luka pada pekerja di perusahaan. Setelah mengetahui faktor yang mempengaruhi keparahan tingkat luka pekerja, maka perusahaan perlu melakukan berbagai tindakan perbaikan atau kebijakan sebagai upaya dalam menurunkan tingkat keparahan luka yang akan dialami pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja seperti yang kita lagi bahas ini, yaitu seperti seorang pekerja yang bernama Alan yang terjadi kecelakaan kerja atas dirinya sehingga dia itu dipecat secara tidak hormat oleh perusahaan.
Nah, jadi perumusan masalah dalam kasus ini adalah permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah seorang pekerja keras bernama Alan mengalami kecelakaan kerja, yaitu terjatuh dari ketinggian pada saat bertugas membetulkan kabel listrik yang mati. Setelah mengetahui Alan mengalami kelumpuhan total, pihak kantor Alan memecat Alan. Pihak kantor Alan memecat Alan dengan tidak hormat dan dianggap bahwa kecelakaan ini adalah bentuk kesengajaan dia dan tidak diberikan pesangon sedikit pun. Dari kasus ini adalah bagian dari hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang tidak jarang ini terjadi di dalam kehidupan nyata. Pengusaha yang dianggap lalai malah memutarbalikkan fakta seolah pekerjalah yang melakukan kesalahan, agar si pengusaha tidak perlu membayar pesangon dan ganti rugi ke pihak keluarga pekerja. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Analisa akan dikhususkan pada Alan yang menjadi korban dalam kasus kecelakaan kerja. Yang kedua, penelitian berfokus pada kecelakaan yang menyebabkan luka fisik pada pekerja dan pemecat secara tidak hormat, serta tidak ada uang pesangon dan ganti rugi terhadap pihak keluarga pekerja. Yang kedua, tujuan penelitian. Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Nah, manfaat penelitian ini, adapun kegunaan penelitian ini dilakukan adalah diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Yang pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khazanah ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum ketenaga kerjaan. Yang kedua, secara praktis, hasil penelitian ini akan bermanfaat kepada masyarakat umum, khususnya kepada tenaga kerja dan perusahaan agar mendapat keterangan tentang perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penulisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara umum, manfaat penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu model yang dapat mengklasifikasi keparahan tingkat luka yang akan dialami oleh pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja dan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap keparahan tingkat luka pekerja jika mengalami kecelakaan kerja guna menurunkan risiko tingkat keparahannya yang berat apabila terjadi kecelakaan kerja di masa mendatang. Secara lebih spesifik, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi terkait faktor yang berpengaruh terhadap keparahan tingkat luka pada pekerja jika terjadi kecelakaan kerja, sehingga diharapkan dapat membantu pihak perusahaan dalam mengambil tindakan dalam upaya menurunkan keparahan tingkat luka apabila terjadi kecelakaan kerja pada pekerja. Nah, yang kedua, bagi seorang bos, diharap dapat menambah wawasan ilmu, pengetahuan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, serta menambah kemampuan analisis dalam memahami faktor yang berpengaruh terhadap keparahan tingkat luka yang dialami seorang pekerja yang bernama Alan. Yang ketiga, bagi perusahaan selanjutnya, dapat dijadikan referensi dalam melakukan kajian atau penelitian dengan pokok permasalahan yang sama dan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung, supaya dengan atas kejadian kecelakaan kerja yang dialami oleh Alan agar menjadi wawasan serta pembelajaran untuk kedepannya dan kedepannya itu Alan mendapatkan kewajiban serta kewajiban seorang pekerja atas pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja. Nah, dari kesimpulan ini saya menyimpulkan semua dari yang di atas tadi berdasarkan hasil analisis yang sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan pengaruh penerapan keselamatan kerja dan perlindungan hukum terhadap karyawan saudara Alan atas kecelakaan kerja pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Analisis kasus pemecatan tidak terhormat terhadap Alan pasca kecelakaan kerja belum bisa berjalan dengan baik karena
ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian perusahaan. Di antaranya adalah keselamatan kerja, perlindungan hukum, dan memberikan pemeriksaan berkala terhadap karyawan agar mereka dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Perusahaan harus lebih tanggung jawab lagi dan lebih diperhatikan lagi kepada semua karyawan, karena tanpa karyawan, perusahaan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, dalam bekerja, karyawan harus selalu diingatkan untuk bekerja disiplin sesuai dengan standar peraturan perusahaan, dengan tujuan agar tidak ada kecelakaan dalam bekerja, serta perusahaan dengan secara berkesinambungan terus meningkatkan pengawasan kepada karyawan agar mereka selalu bekerja sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja. Bagi seorang Alan yang sudah tidak mendapatkan kewajibannya dalam bekerja, yaitu dia itu dapat melakukan yang namanya perjanjian kerja. Jadi dalam pekerja itu kita ada yang namanya perjanjian kerja. Nah, pasti dalam suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja itu yaitu yang di dalam bahasa Belanda disebut Arbeidssovereenkomst, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian, yakni perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, karyawan berhak mendapatkan upah atau gaji dan mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu pekerja dari pengusaha atau majikannya. Jadi, apabila kecelakaan seorang pekerja tidak mendapatkan pesangon atau kebijakan dari perusahaan, maka keluarga atau pekerja itu wajib melaporkannya. Jadi, itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semuanya.